berasal dari belakang, bagian belakang saja, sekarang sudah sampai ke depan. Ada yang ngetes power bank tadi. Ada power bank ya? Rada maju Pak. Majuan. Anaknya cantik wajar loh, bapaknya ganteng perkasa. Mas doanya mas sepupuku meninggal bar fame catering langsung gas tuban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepupuku meninggal habis fame gate kemarin langsung gas tuban. Maksudnya gimana? Sampean berarti habis datang fame gate langsung ke Tuban. Sepupunya meninggal di Tuban. Sakit apa mas? Oh sampean capek banget tuh mas, jaga kesehatan. Bus terbakar gimana mas tanggapannya? Udah gua tanggapin di Facebook. Agak miris aja sih, maksudnya gimana ya? Kan situ ada videonya, krunya apa TL-nya atau siapa entahlah. Nuduh pesertanya sampai kayak orang ketakutan gitu, bilang enggak mas saya nggak bawa power bank, kita nggak ada yang bawa power bank, bla bla bla. Yes. Ya maksud gua cuma ngasih tahu aja bahwasanya power bank itu bukan satu-satunya penyebab kebakaran di dalam bis, bukan. Biasanya konslet mas, yang sering-sering terjadi itu konslet. Aku pernah kebakaran dua kali, dan biasanya semuanya dari arus semua, dari listrik, dari aki. Udah 2 kali kebakaran. Infonya dari AC mas juga. Kan freon itu ganas boy, gasnya kan gede banget itu, buat nyebarin api cepet itu. Kebakar, kabel kebakar, semprot freon ya kan, selang-selangnya pecah kebakar. Biasanya dari belakang, kan sama kayak kita dulu. Makanya rata-rata kebakaran itu pasti dari atas, karena banyak bahan kain di kabin, di interior itu, kayak ducting, plastik. Itu kan rata-rata plastik, kain. Kalau udah nyamber ke jok, busa, wah tambah gede lagi. Susah. Kok bisa ada ledakan mas? Gak ada. Bis itu gak bisa meledak mas, lu kira film-film. Bis itu beda sama bensin. Kalau bensin nanti timbalnya gede ya. Kalau bensin bisa meledak. Dup. Kalau bis gak bisa. Kalau suara ledakan ya bisa dari mana aja, mungkin kompresor pecah apa gimana kan bisa. Tapi kalau meledak kayak di film-film gitu, wah itu cuma di film doang boy. Di film Rambo paling sering. Solar tuh nggak kayak bensin, solar tuh susah kebakar. Cuman solar kalau udah kebakar susah mati, itu solar. Makanya orang, yes, kalau anak-anak kerja di dunia solar, di bengkel kadang suka ada yang komplain tuh, mas kerja deket bis kok ngerokok segala macam bla bla bla. Yes, buat kita gimana ya, biasa lah. Ada ledakan mas dari kaca penumpang sebelah kiri. Kacanya mungkin meletus atau gimana? Nggak lihat videonya aku belum. Kalau kebakar dapat asuransi nggak mas? Kalau kebakar itu berarti hilang boy. Asuransi, jadi bis itu kalau belum lunas kan ada persyaratan asuransi, dan minimal rata-rata hampir semua PO itu ngambilnya TLO, total loss. Berarti kalau kerusakan di atas 75% atau 80%. Kalau kebakar itu berarti ada asuransi, tapi kan asuransinya buat bayar utang mas, bang ya. Asuransinya buat bayar sisa angsurannya. Kalau sisa angsurannya, jadi misalnya bis harganya 2 miliar nih, pokok hutangnya berapa, asuransinya berapa gitu misalnya, lantar dipotong. Makanya orang kalau kebakaran bis itu hilang udah. Itu kalau masih utang. Kalau udah lunas ya tambah-tambah udah hilang. Pokoknya hilang sama aja. Lu masih utang juga bis lu hilang, lu udah lunas juga bis lu hilang. Hilang bis satu hitungannya. Ya doain aja pengusahanya kuat lah, sabar. Bis kalau udah kebakaran setauku nggak bisa diperbaikin mas. Sepengalamanku ya, sepengetahuanku. Kalau udah parah banget kebakarnya kayak gitu, itu udah nggak bisa dipakai. Biasanya soalnya sasisnya layu mas. Yang paling parah kan sasisnya mas. Kalau bodi bisa dibikin orang, tapi kalau sasis udah layu, udah alum bahasanya, itu kan baja mas sasis mas. Kalau saking panasnya, temperaturnya panas, dia udah mulai layu, udah ada muka udah mulai nggak senter lah ibaratnya, nggak bisa dipakai udah, buang sasisnya. Dalam setahun bisa berapa kali mas bis? Kabel itu kan nggak busuk sih mas, nggak kayak roti ya kan. Jadi benernya
awet aslinya. Cuman memang lah ini mau gue bahas nih sama karoseri harusnya. Omongannya Enyon tadi siang bener. Masalahnya itu memang dari awal inventor itu kan kecil mas, voltasenya kecil. Jadi itu harus digedein, kabel-kabel struktur audio segala macam bla 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 yang keluar dari inventor pun atau menuju ke inventor itu juga harus dirubah semua, digedein semua. Ya pasti ada pembekakan biaya di build bis itu pasti ada pembekakan biaya. Tapi kan itu buat keamanan lebih bagus. Ngaruh banget ya mas powerbank. Kemarin gue dari naik ALS ngecas powerbank gue di dalam biasa aja. Dikiloin bisa mas, bisa. Makanya dikiloin bahasanya. Katanya sih gara-gara ada yang ngecas powerbank. Nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Belum tentu. Kalau dilihat dari sumber apinya ya, kan ada videonya tuh dari sumber apinya bagian belakang mesin kap. Itu paling dari aki, konslet, nyamber kabel, terus nyambel kompresor, kena AC freon mas, tekanan gasnya. Kalau ngetes powerbank itu bukannya dampaknya ke aki gue, bukan mas. Arus inverter kan kecil mas. Makanya bener kata si Enyon tadi siang ngobrol sama aku sama Mas Didit juga. Emang harusnya inverter itu digedein. Biasanya kan cuma 3.000 atau 4.000 gitu ya. Itu jadi 14.000 gitu. Tapi memang bengkak biayanya. Nambah sekitar 4 jutaan buat inverternya aja. Terus ngerubah kabel, ngegedein ya total habis 15-20 juta lah per bis itu. Buat ngerubah ngegedein arus listrik yang ada di bis. Karena memang inverter itu kecil mas, arusnya kecil. Kelebihan tronton itu apa mas? Gaya boy, keren, dipuji-puji. Sayangnya gue nggak gila pujian, gue lebih milih efektivitas. Freon itu bukan zat yang mudah terbakar, tapi semburannya itu bisa ngantarin api mas. Tetap yang bakal jadi arus api, penyebaran api ke bis itu interior, kain, MBTEK itu kain, terus ducting itu kan plastik semua mas rata-rata. Terus body sebelah bis itu kan fiber. Ya akinya tetap harus dipikirin lah. Cek videonya aku Antoni, iya. Kalau power bank, kalau arus doang di ngecas di bis itu gue berfungsi pernah. Gue sering jujur aja ngecas power bank di bis. Kadang berfungsi, kadang jadi gak berfungsi, kadang putus kan ada sekringnya. Terus kadang ya bisa juga konslet. Jadi itu cuman salah satu penyebab, tapi gue pikir bukan penyebab utama. Banyak faktor lain. Saya cek di sekring agi tuh, iya emang. Tetap aja power bank bisa menyebabkan konsleting, bukan kebakaran bis. Ini biasanya malah rata-rata tuh penyebab parahnya ya, aslinya ya. Kabelnya jorok boy. Kabel pada ngupas dibiarin, gak disolasi lagi, gak dikasih tutup. Tuh. Saya ngecas power bank di bis juga aman-aman. Tapi itu bukan hal baik dong. Jangan diterusin. Lagi pas kebenaran aman. Kan aku tadi udah bilang. Aman bisa. Nggak berfungsi bisa. Konslet bisa. Putus bisa. Jadi dihindarin aja. Jangan. Setahu saya pihak karoseri mas yang tidak menyarankan. Ya memang. Karena inventornya kecil. Siapapun nggak ada yang nyaranin. Gue juga nggak nyaranin.